moments later. Hai semuanya, perkenalkan aku Devesen Faragiza dari Program Studi Sistem Informasi. Di video ini, kita akan bahas topik yang super penting dan sering banget dipakai di dunia teknologi, yaitu Introduction to Data Analysis. Yuk simak penjelasannya sampai akhir. Apa itu analisis data? Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Proses ini meliputi pengumpulan, pembersihan, eksplorasi hingga interpretasi data dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti bukan sekadar intuisi. Dalam berbagai bidang, analisis data memiliki peran penting di dunia bisnis, digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan mengevaluasi strategi. Di bidang kesehatan, membantu memantau penyebaran penyakit dan aktivitas pengobatan. Dalam pendidikan berguna untuk mengevaluasi kinerja siswa dan guru serta mengidentifikasi kebutuhan belajar. Seiring kemajuan teknologi, analisis data kini mencakup kecerdasan buatan dan machine learning, memungkinkan prediksi dan otomatisasi pengambilan keputusan. Analisis data bukan hanya soal angka, melainkan juga tentang mengubah data menjadi wawasan yang bernilai. Jenis-jenis analisis data. Data numerik atau kuantitatif merupakan data yang berupa angka dan bisa dihitung atau diukur. Umumnya digunakan dalam perhitungan matematis dan statistik seperti rata-rata, median, regresi, dan standar deviasi. Contohnya seperti umur, berat badan, pendapatan, dan jumlah produk terjual. Data numerik terbagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Discrete adalah nilainya yang terbatas dan bisa dihitung satu persatu. Contohnya jumlah anak dan jumlah kendaraan. Sedangkan continue, nilainya tidak terbatas, bisa berupa angka pecahan, contohnya tinggi badan, suhu, dan waktu tempuh. Data kategorikal atau kualitatif. Data ini menggambarkan kategori atau kelompok tertentu, biasanya terbentuk teks atau label. Tidak dapat dihitung secara numerik, tetapi bisa dihitung frekuensinya. Contohnya yaitu jenis kelamin, status pernikahan, dan warna mobil. Analisis biasanya menggunakan diagram batang atau pie chart untuk melihat distribusi. Data ordinal termasuk dalam data kategorikal, tetapi memiliki urutan atau peringkat. Namun, jarak antar kategori tidak bisa diasumsikan sama. Contohnya tingkat kepuasan atau sangat puas, puas, netral, tidak puas, dan sangat tidak puas. Jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Data ini digunakan untuk analisis perbandingan antara tingkatan, tapi tidak cocok untuk perhitungan matematis yang presisi. Data time series atau deret waktu. Data yang dikumpulkan secara berkala dan berurutan berdasarkan waktu. Tujuannya yaitu untuk melihat pola, tren, atau fluktuasi dari waktu ke waktu. Contohnya penjualan harian, suhu mingguan, dan jumlah pengunjung bulanan. Data ini sering digunakan dalam prediksi, forecasting, dan analisa tren dengan bantuan grafik garis dan model statistik khusus seperti ARIMA atau regresi time series. Data teks atau unstruktur data berupa kalimat atau kata dari bahasa alami seperti komentar pelanggan, ulasan produk, atau tanggapan survei terbuka. Data teks tidak memiliki struktur yang jelas sehingga memerlukan teknik seperti text meaning, analisis sentimen, atau natural language processing atau NLP untuk mengubahnya menjadi data terstruktur yang bisa dianalisis. Contoh penggunaannya yaitu mengukur opini publik dari media sosial atau mengekstrak insight dari ulasan konsumen. Sumber data. Sumber internal yaitu data yang berasal dari dalam organisasi seperti laporan keuangan, catatan penjualan, data pangan, data produksi, dan data karyawan. Keunggulan dari data internal adalah aksesibilitas yang lebih mudah dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan analisis organisasi. Web scraping dan API. Teknik ini digunakan untuk mengambil data dari internet, baik secara otomatis atau web scraping maupun melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Contohnya termasuk pengambilan data harga dari e-commerce, data cuaca dari layanan meteorologi, atau data trending dari media sosial.
Survei dan kuesioner. Salah satu metode aktif pengumpulan data di mana responden diminta memberikan informasi berdasarkan pertanyaan tertentu. Metode ini sering digunakan untuk mengumpulkan data primer seperti opini, preferensi, dan perilaku. Sumber eksternal. Data yang diperoleh dari luar organisasi, contohnya termasuk data dari lembaga pemerintah seperti DPS, lembaga riset pasar, berita, media sosial, dan laporan industri. Data ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas, terutama jika ingin memahami kondisi eksternal yang memengaruhi organisasi. Sensor dan IoT atau International of Things. Perangkat fisik seperti alat ukur suhu, alat kesehatan, kamera CCTV, dan lainnya kini dapat terhubung ke internet dan mengirimkan data secara real-time. Data ini bersifat besar atau big data dan sering digunakan dalam analisis yang memerlukan akurasi tinggi dan pembaruan cepat. Proses analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Langkah awal di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Metodenya bisa berupa survei, sensor, transaksi digital, maupun data historis. Yang kedua, pembersihan data atau data cleaning. Pada tahap ini, data yang tidak lengkap, salah atau duplikat dihapus atau diperbaiki. Misalnya data dengan nilai kosong atau missing value, bisa diisi dengan nilai rata-rata atau median, atau bahkan dihapus jika terlalu banyak. Yang ketiga yaitu eksplorasi data atau exploratory data analysis atau EDA. Melibatkan analisis awal untuk melihat pola umum, anomali, korelasi, dan distribusi data. Visualisasi seperti grafik batang, histogram, atau scatter plot sering digunakan di tahap ini. Yang keempat, transformasi data. Proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Contohnya termasuk normalisasi, pengkodean data kategorikal, atau membuat variabel baru dari data yang sudah ada. Yang kelima, modeling atau analisis statistik. Setelah data siap, metode statistik atau algoritma digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan analisis. Ini bisa berupa regresi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Yang keenam, interpretasi dan komunikasi hasil. Tahap terakhir adalah memahami apa arti hasil analisis dan menyampaikannya kepada pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Seringkali melakukan laporan atau presentasi visual. Tujuan analisis data. Mendeteksi masalah atau anomali. Melalui analisis data, kita bisa menemukan kesalahan atau penyimpangan yang tidak terdeteksi sebelumnya, seperti transaksi yang mencurigakan, kesalahan penginputan data, atau penurunan performa secara tiba-tiba. Membantu pengambilan keputusan. Dengan informasi yang akurat dari hasil analisis, mengambil keputusan dapat menentukan strategi atau kebijakan yang lebih efektif. Misalnya, memilih produk mana yang harus ditingkatkan produksinya atau pasar mana yang harus difokuskan. Membuat prediksi. Analisis data juga digunakan untuk membuat prediksi masa depan, seperti memperkirakan permintaan produk, tren harga, atau perilaku konsumen. Ini sangat berguna untuk perencanaan bisnis jangka panjang. Mengidentifikasi pola dan tren. Salah satu tujuan utama dari analisis data adalah untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menemukan bahwa penjualan produk tertentu meningkat pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Pola seperti ini sangat berguna untuk strategi pemasaran dan manajemen stok. Mengevaluasi kinerja. Analisis data juga digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan atau program. Contohnya mengevaluasi apakah kampanye iklan berhasil meningkatkan penjualan atau apakah program pelatihan berhasil meningkatkan produktivitas karyawan. Alat dan software dalam analisis data. Yang pertama ada spreadsheet atau Excel, Google Sheet. Cocok untuk analisis data sederhana dan eksplorasi awal. Excel sangat populer karena mudah digunakan dan mendukung berbagai fungsi statistik, grafik, serta fitur seperti pivot table. Yang kedua, bahasa pemrograman atau Python R. Python sangat fleksibel dan memiliki banyak pustaka analisis data seperti Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib dan Seaborn atau visualisasi, dan Seaborn atau machine learning. R dirancang untuk
analisis statistik banyak digunakan oleh akademis dan peneliti. Yang ketiga, cloud platform seperti Google Cloud, AWS, dan Azure menyediakan infrastruktur dan alat analisis berbasis cloud, memungkinkan analisis data real-time dan kolaborasi tim yang lebih baik. Yang ketiga ada SQL, digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan dalam basis data relasional. SQL penting untuk analisis data skala besar. Yang keempat, Business Intelligence Tools atau BI Tools. Yang pertama, Tableau, alat visualisasi data interaktif yang dapat menarik data dari berbagai sumber. Power BI, produk Microsoft yang mudah diintegrasi dengan Excel dan database Microsoft lain. Looker, QlikView, Google Data Studio, alternatif lain populer untuk membuat dashboard dan laporan data. Big Data Tools atau Hadoop Spark, untuk menangani data dalam jumlah sangat besar atau big data yang tidak dapat diproses dengan cara konvensional. Statistik dasar dalam analisis data. Ukuran pemusatan atau central tendency menggambarkan titik tengah dari data, contohnya mean atau rata-rata, jumlah seluruh nilai dibagi jumlah data. Median yaitu nilai tengah dari data yang telah diluruskan. Modus, nilai yang paling sering muncul dalam data. Ukuran penyebaran atau dispersion menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Range, selisih antara nilai maksimum dan minimum. Standar deviasi yaitu mengukur seberapa jauh data dari rata-ratanya. Variance yaitu kuadrat dari standar deviasi. Distribusi data menunjukkan bagaimana nilai-nilai data tersebar, apakah simetris, condong ke kanan atau positif, atau ke kiri negatif. Menggunakan Python untuk manipulasi data. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer di dunia analisis data karena sintaksnya sederhana, fleksibel, dan punya banyak pustaka atau library yang canggih. Beberapa library yang penting dalam Python yaitu Pandas untuk membaca, membersihkan, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame. NumPy untuk perhitungan numerik dan array. Matplotlib atau Seaborn untuk membantu grafik dan visualisasi data. Scikit-learn untuk machine learning dan statistik prediktif. Nah, di samping ini adalah contoh sederhana bagaimana melakukan analisis data menggunakan Python. Di sini saya punya file Python bernama Analysis.py, kodenya menggunakan library Pandas untuk membaca dan mengolah data seperti Matplotlib untuk membuat grafik. Data yang digunakan disimpan di file CSV bernama penjualan CSV, berisi informasi tanggal, produk, jumlah penjualan, dan total pendapatan. Setelah dijalankan, program ini akan menampilkan isi data lalu menghitung total pendapatan untuk setiap produk dan terakhir memvisualisasikan datanya dalam bentuk grafik batang. Berikut adalah hasil output di terminal setelah program dijalankan. Di sini terlihat data awal yang terdiri dari 4 baris, lalu total pendapatan untuk masing-masing produk ditampilkan. Dan ini adalah grafik yang dihasilkan memperlihatkan perbandingan pendapatan antara produk secara visual. Visualisasi data. Yang pertama ada diagram batang atau bar chart untuk membandingkan nilai antar kategori. Yang kedua ada diagram garis atau line chart, cocok untuk menunjukkan tren data dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada histogram, yaitu untuk melihat distribusi frekuensi dari data numerik. Yang keempat ada pie chart, menampilkan proporsi bagian terhadap keseluruhan. Dan yang kelima yaitu scatter plot, yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Analisis data deskriptif versus inferensial. Analisis deskriptif bertujuan merangkum data yang tersedia, misalnya menghitung rata-rata pendapatan pelanggan atau membuat grafik distribusi penjualan, tidak mengambil kesimpulan di luar data yang tersedia. Analisis inferensial menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi, melibatkan teknik seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Misalnya memperkirakan rata-rata pengeluaran seluruh pelanggan berdasarkan sampel 100 orang. Ini adalah contoh analisis deskriptif. Kita kumpulin data dari 100 mahasiswa tentang layanan perpustakaan. Terus kita olah datanya kayak gini. Koleksi buku rata-ratanya 3,8, uang bacanya 4,1,
Akses internetnya 2,9 dan sikap petugasnya 4,3. Dari sini kita lihat yang paling disuka itu sikap petugas, sedangkan yang paling kurang puas adalah akses internet. Nah, ini cuma menggambarkan kondisi sekarang. Deskriptif aja, belum nyimpulin apa-apa. Sekarang kita masuk ke analisis inferensial. Misalnya kita pengen tahu apakah kenyamanan ruang baca berpengaruh ke kepuasan mahasiswa. Kita pakai uji regresi dan hasilnya koefisiennya 0,052, p-value-nya 0,00, R-square-nya 0,378. Artinya penyamanan ruang baca berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dan bisa dijadikan dasar buat ambil keputusan. Ini udah masuk wilayah inferensi atau kesimpulan. Jadi bedanya itu deskriptif itu cuma cerita tentang data yang ada, sedangkan inferensial itu udah mulai bikin kesimpulan dari data. Etika dalam analisis data. Privasi dan kerahasiaan. Data pribadi harus dijaga kerahasiaannya. Contoh, tidak membocorkan data pelanggan kepada pihak ketiga tanpa izin. Transparansi. Metodologi analisis harus jelas dan dapat direplikasi. Tidak memanipulasi data. Hasil analisis harus disajikan apa adanya tanpa mengubah fakta demi kepentingan tertentu. Persetujuan informasi atau informed consent. Pengguna data harus diberitahu dan menyetujui bahwa datanya digunakan untuk tujuan tertentu. Data governance, definisi dan pentingnya. Data governance adalah kerangka kerja strategis yang mengatur bagaimana data dikelola, diakses, dan digunakan secara bertanggung jawab di seluruh siklus hidupnya. Data governance mencakup kebijakan, proses, dan peran yang memastikan data tetap akurat, aman, konsisten, serta sesuai regulasi. Manfaat utamanya adalah meningkatkan kualitas data. Data governance membantu memastikan data yang digunakan bersifat konsisten, valid, dan dapat dipercaya. Sangat penting untuk pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Mencegah penyalahgunaan data. Dengan kebijakan dan prosedur yang jelas, risiko penyalahgunaan data terutama data sensitif pelanggan dapat diminimalisir. Mendukung kepatuhan regulasi. Data governance membantu organisasi memenuhi persyaratan hukum seperti GDPR dan UU Perlindungan Data lainnya. Mengurangi silo data. Data governance memfasilitasi kolaborasi lintas departemen, mengurangi isolasi data, dan meningkatkan efisiensi operasional. Mengoptimalkan biaya pengelolaan data. Dengan proses yang terstandarisasi, biaya untuk memperbaiki data buruk atau pengelolaan data yang tidak terintegrasi bisa ditekan. Contoh implementasinya yaitu perusahaan besar sering membentuk tim khusus data governance yang bertanggung jawab atas kebijakan akses data, audit, serta pelatihan karyawan terkait keamanan dan kualitas data. Data quality. Definisi dan dimensi kualitas data. Kualitas data adalah ukuran seberapa baik data memenuhi kebutuhan penggunanya. Data berkualitas tinggi harus memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu akurasi, kelengkapan, konsistensi, validitas, kecepatan waktu, dan keunikan. Dampak data berkualitas rendah yaitu analisis yang salah dan keputusan bisnis yang keliru. Masalah operasional seperti kegagalan proses transaksi, kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Hambatan dalam integrasi sistem dan pelaporan. Strategi yang menjaga kualitas data. Proses pemeriksaan data atau data cleansing secara rutin. Validasi data saat input, monitoring kualitas data dengan tools otomatis, pelatihan staf tentang pentingnya kualitas data. Data storytelling. Data storytelling adalah seni mengubah data mentah menjadi narasi yang bermakna, mudah dipahami dan berdampak. Dengan menggabungkan data, visualisasi, dan narasi, data storytelling membuat hasil analisis menjadi lebih mudah diakses oleh audiens non-teknis. Keunggulannya adalah meningkatkan pemahaman, meningkatkan keterlibatan audiens, mendorong aksi, serta menjembatani gap antara data dan bisnis. Contoh praktisnya yaitu seorang analis data e-commerce bisa menceritakan perubahan perilaku pembeli selama promo dengan grafik dan penjualan disertai narasi yang menjelaskan faktor penyebab dan rekomendasi strategi pemasaran berikutnya. Analisis data real-time. Analisis data real-time adalah proses mengolah dan menganalisis data secara langsung saat data diterima, bukan setelah terkumpul dalam batch. Ini memungkinkan organisasi merespon peristiwa atau perubahan dengan sangat cepat. Manfaat utamanya yaitu pengambilan keputusan instan, meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, serta keunggulan kompetitif. Contoh implementasinya yaitu
Deteksi transaksi kartu kredit mencurigakan secara otomatis. Monitoring sensor IoT di pabrik untuk mencegah kerusakan mesin. Analisis sentimen media sosial secara langsung untuk respon krisis. Kesimpulan, analisis data merupakan keterampilan krusial di era digital saat ini. Dengan mempelajari proses analisis dari awal mula dari pengumpulan data, pembersihan, eksplorasi, transformasi, hingga visualisasi dan interpretasi, kita dapat membuat data menjadi wawasan yang berharga. Pemahaman jenis-jenis data seperti numerik, kategorikal, ordinal, hingga time series membantu kita dalam memilih teknik dan alat analisis yang sesuai. Tak hanya itu, penguasaan alat bantu seperti Excel, Python, SQL, hingga Power BI mempermudah proses pengolahan data baik untuk keperluan deskriptif maupun prediktif. Dalam praktiknya, analis data tidak hanya menghitung statistik, tetapi juga soal bagaimana menyampaikan informasi secara jelas, visual, storytelling agar mudah dipahami semua pihak. Selain aspek teknik, pengolahan data juga harus memperhatikan dimensi strategis dan etis. Konsep data governance dan quality data memastikan bahwa data yang digunakan valid, akurat, dan regulasi. Dengan pendekatan ini, resiko penyalahgunaan data bisa ditekan, efisiensi operasinya meningkat. Bahkan dalam era serba cepat, kemampuan analisis real-time memberikan keunggulan kompetitif yang besar bagi organisasi. Semua ini menunjukkan bahwa analisis data adalah kombinasi antara pengetahuan teknis, kritis, dan komunikatif. Dengan memahami seluruh konsep dasar, kita akan lebih siap menghadapi tantangan data di dunia nyata dan mampu mengambil keputusan yang lebih cerdas, cepat, dan berbasis bukti.